Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-45. Wa an Urwah ibni Abdullah ibni Qushair qal haddatsani Muawiyah ibnu Qurrah an Abi qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah fabaya'nah wa in fama ra'aitu Muawiyah wal ibnah qad fi syita'in wala sayfin illa mutlaqai al-azrar. Rahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi. Wal lafdhu lahu wa qala Ibnu Majah illa mutlaqatan azraruha atau azraruhuma. Muawiyah bin Qurrah bercerita dari ayahnya. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan dari Muzainah. Maka kami pun membaiat beliau. Dan sesungguhnya beliau, yaitu Rasulullah SAW, mutlaqul azrar, yaitu kancingnya terbuka, dibuka begitu. Ya, di atas ini terbuka. Lalu aku pun memasukkan tanganku ke kantong gamisnya. Maka aku pun memegang khatam, yaitu cincin kenabian. Ya, cincin kenabian itu ada di pundak beliau, ya, di antara dua pundak itu di belakangnya. Qala Urwah, berkata Urwah, fama ra'aitu Muawiyata wal ibnah qad fi syita'in wala sayf illa mutlaqail azrar. Maka aku senantiasa melihat Muawiyah, demikian pula anaknya, selalu membuka kancing-kancing bajunya, baik di musim panas maupun di musim dingin. Dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan ini lafaz Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah berkata kecuali kancing-kancingnya selalu terbuka. Di sini beliau membawakan hadis, ya, tentang perbuatan Qurrah, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Qurrah melihat Rasulullah SAW kancingnya itu terbuka, Pak. Maka apa yang terjadi? Maka Qurrah, ya, karena berusaha ittiba kepada Rasulullah SAW, maka beliau berusaha juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Membuka tersebut, ya, kancingnya ini. Cuma masalahnya, Pak, apakah membuka kancing itu termasuk sunnah? Ataukah itu hanya sebatas mubah? Iya. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kancing itu tidak terus menerus. Ya, membuka kancing itu tidak terus menerus, sesekali saja. Nah, kebetulan Muawiyah atau Qurrah
ya sahabat Nabi ini melihat Nabi ya terbuka saat itu. Ya. Dan perbuatan Nabi seperti ini ya bukanlah perkara yang sifatnya ta'abudiyah, ibadah. Akan tetapi ini berhubungan dengan apa? Ya, kebiasaan, adat. Di mana Nabi SAW pada waktu itu bisa jadi karena cuacanya panas, sehingga Nabi pun kemudian membuka apa? Ya, kancing karena gerah. Lalu kemudian dipahami oleh sahabat ini sebagai sebuah sunnah. Padahal kalau kita perhatikan, pertama, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat besar tidak melakukannya. Maka dari itulah para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi ini, itu membuka kancing itu termasuk sunanul adah, sebatas mengikuti kebiasaan saja. Ya. Maka hukumnya apa? Mubah. Hukumnya apa? Mubah, boleh saja. Nah, sekarang kalau ada orang yang punya keyakinan itu sunnah, ya, kenapa kan Nabi melakukannya? Kita katakan sunnah itu kalau berhubungan dengan ibadah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perbuatan Nabi itu ada 6 macam. Perbuatan Nabi SAW ada 6 macam. Yang pertama, perbuatan Nabi SAW yang bersifat tabiat manusiawi. Contohnya apa? Contohnya masalah selera makan. Nabi SAW tidak suka daging dhab. Nabi SAW tidak suka daging dhab. Tapi yang seperti ini sifatnya apa, Pak? Tabiat saja. Maka Nabi ketika melihat seorang sahabat itu yang bernama Khalid memakan daging dhab, Nabi diam aja. Tidak melarang. Berarti yang seperti ini termasuk sunnah tidak, Pak? Karena Nabi nggak suka, kemudian kita jadi nggak suka. Ya, yang seperti ini kita katakan tidak perlu diikuti. Karena ini masalah selera makanan beda. Ada yang suka ini, yang nggak suka ini, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, perbuatan Nabi SAW yang bersifat mengikuti adat kebiasaan atau adat istiadat. Ya. Contoh masalah pakaian. Nabi SAW di zaman itu kebiasaannya baju itu ada 2 yang disebut dengan rida dan izar. Baju atasan, baju bawahan. Ya. Rida itu artinya atasan, izar artinya apa? Bawahan. Ya, sarung. Itu di zaman Nabi begitu, Pak. Ya, kebiasaannya. Nah, yang seperti ini apakah kita disunahkan untuk mengikutinya? Jawab tidak. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang sunnah mengikuti adat kebiasaan masing-masing. Dengan syarat adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Maka di Indonesia misalnya, apakah kita disunahkan mengikuti pakaian gaya orang Saudi? Tidak. Maka kita orang Indonesia ya pakaian dengan pakaian orang Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke Saudi, ya di Saudi berusahalah pakai pakaian orang Saudi. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak beda sendiri. Ya. Sebab ketika kita beda sendiri, bikin orang jadi masyhur, ini namanya pakaian syuhroh. Pakaian apa? Syuhroh. Yang disebut dalam hadis, man labisa thawba syuhroh,
albasahullahu thawbal mahanati yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan berikan padanya pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Itu pakaian syuhrah itu apa ya? Itu pakaian yang beda sendiri, aneh sendiri, Pak. Sehingga gara-gara aneh sendiri jadi tenar, Pak. Jadi apa? Masyhur, katanya syuhrah itu artinya masyhur. Karena keanehannya itu. Ya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi masalah pakaian ini berhubungan dengan adat istiadat tidak? Iya, berhubungan dengan adat istiadat. Ya. Contoh lagi kata Ibnu Taimiyah, masalah jarak safar. Safar pun juga ya dikembalikan kepada adat istiadat setempat. Kalau di sebuah ya adat kita misalnya dari Bogor ke Jakarta enggak dianggap safar karena dianggap dekat, ya sudah, ya tidak disebut apa safar, mengikuti apa namanya kebiasaan adat. Ya. Kemudian yang ketiga, perbuatan Nabi SAW dalam rangka ibadah. Dalam rangka apa? Ibadah. Dan tidak ada perintah. Hanya sebatas perbuatan saja. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah. Artinya Nabi sebatas melakukan. Nabi SAW sebatas apa? Melakukan. Ya. Tapi tidak ada perintah. Tapi ini masalahnya hubungannya dengan ibadah, Pak. Contoh misalnya, Nabi SAW pernah muntah. Lalu setelah muntah beliau pun berwudu. Namun tidak ada perintah dari Nabi bahwa orang yang muntah hendaklah apa? Berwudu. Namun Nabi hanya melakukan dengan perbuatan saja. Berarti hukumnya apa? Perbuatannya hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada apa? Wajib. Ya. Kemudian yang keempat, perbuatan Nabi SAW yang bersifat ibadah, namun dalam rangka mempraktekkan perintah Allah dalam Al-Quran. Perbuatan Nabi SAW yang apa? Yang bersifat ibadah, namun dalam rangka mempraktekkan perintah apa? Dalam Al-Quran. Maka hukumnya apa? Hukumnya mengikuti perintah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ya. Kalau ternyata perintah itu bersifat wajib, maka perbuatan Nabi itu bersifat apa? Wajib. Kalau perintah itu bersifat sunnah, maka perbuatan Nabi bersifat apa? Sunnah. Walaupun dalam masalah ini banyak khilaf para ulama. Ya. Contoh misalnya, Nabi SAW mempraktekkan perintah Allah untuk mengusap kepala. Karena dalam Al-Quran kan Allah mengatakan famsahu biru'usikum. Usaplah apa? Kepala kalian. Lalu Nabi mempraktekannya. Dengan cara apa? Dia mulai dari depan, kemudian digeser ke belakang, kemudian ditarik lagi. Berarti di sini Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah Allah tidak, Pak? Dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Berarti menurut kata Imam Ahmad, ini menunjukkan mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Tidak boleh sebagian. Kenapa demikian? Karena Nabi sedang mempraktekkan perintah Allah yang sifatnya apa? Wajib.
Berarti atas dasar itu, menurut Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dirojikan oleh banyak para ulama, seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan yang lainnya, berarti mengusap kepala secara keseluruhan itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Ya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengusap kepala sebagian pun cukup. Alasannya firman Allah dalam Al-Quran itu, famsahu biru'usikum wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ba di situ mempunyai mana ilsok, menempel, dan Allah tidak menentukan kepala itu harus seluruhnya atau sebagian, kata beliau. Namun kita katakan ya bahwa Rasulullah SAW mengusapnya secara keseluruhan, dan tidak pernah sekalipun dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW mengusapnya sebagian. Yang ada adalah dalam riwayat bahwa Nabi pernah memakai sorban, maka Nabi mengusap ubun-ubunnya, kemudian Nabi mengusap seluruh sorbannya. Maka kita katakan ini keadaannya kalau memakai sorban. Adapun kalau tidak pakai sorban, tidak ada riwayat bahwa Nabi mengusap hanya ubun-ubunnya saja, Pak. Ya, yang ada adalah Nabi mengusap secara keseluruhan. Makanya yang rajih dalam hal ini pendapat Imam Ahmad, ya, bahwa harus mengusap kepala secara keseluruhan. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang, Pak? Yang kelima. Yang kelima, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Contoh, Nabi menikah 11. Untuk umatnya hanya berapa? 4. Maka kalau misalnya antum mau ngikutin Nabi, saya istrinya 11, haram. Kenapa? Karena itu khusus untuk Nabi. Mana dalilnya bahwasanya itu khusus untuk Nabi? Itu firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ketika ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya 5 istri. Maka Rasulullah menyuruh untuk menceraikan 1. Itu menunjukkan bahwa ini perbuatan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa terus menerus, Pak, tanpa ada buka. Jadi puasanya terus nggak buka-buka. Walaupun udah malam terus saja sampai besok hari terus nggak makan-makan, nggak buka-buka. Sebagian sahabat ada yang melakukannya, maka Rasulullah SAW melarang. Ya. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Inni lastu kahayatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Ya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Kalau aku di malam hari diberikan oleh Allah makan dan minum, berbeda dengan kalian. Berarti itu menunjukkan bahwa puasa wisol hanya untuk siapa? Rasulullah SAW, tidak untuk yang lainnya. Ya. Namun tentunya, Pak, tidak boleh mengklaim bahwa sesuatu itu khusus untuk Rasul kecuali dengan dalil. Kenapa? Karena pada asalnya perbuatan Nabi itu untuk dirinya dan untuk umatnya. Ya. Kemudian yang keberapa? Keenam. Itu perbuatan Nabi yang diperselisihkan. Apakah ini termasuk adat, kebiasaan, atau masuknya di dalam ibadah? Ya. Contoh, Nabi SAW rambutnya panjang sampai sebahu. Sehingga khilaf para ulama, apakah
memanjangkan rambut sampai sebahu itu sunnah? Imam Ahmad mengatakan sunnah. Sedangkan jumhur ulama mengatakan tidak sunnah. Itu hanya sebatas kebiasaan. Dan pendapat jumhur itulah yang rajih, yang sahih. Iya. Contoh lagi, Nabi SAW setelah selesai qobliyah subuh, beliau berbaring di atas rusuk yang kanannya. Apakah berbaring setelah sholat qobliyah subuh sunnah? Atau mubah saja? Khilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan itu mubah saja. Itu berhubungan dengan apa? Kebiasaan. Yang tujuannya adalah Nabi ingin istirahat. Ya. Dan tidak pernah ada riwayat bahwa para sahabat di masjid pada goleran semua, Pak. Habis qobliyah pada goleran gitu, ngejejer. Nggak ada riwayatnya. Ya. Kalaulah itu termasuk sunnah, tentu para sahabat akan melakukannya dan akan masyhur. Karena yang sholat di masjid bersama Rasulullah banyak kan. Ya. Nah ini akal Islam. Nah ini 6 perkara nih Pak. Nah sekarang membuka ini, kancing nih, masuknya dalam yang mana? Yang kedua. Itu perbuatan Nabi SAW yang berhubungan dengan apa? Kebiasaan. Itu ketika panas biasanya mereka buka. Ya karena gerah. Itu kebiasaan aja. Berarti hukumnya apa Pak? Mubah. Bukan hukumnya apa? Sunnah. Iya. Nah ini akal Islam. Ya. Baik, hadis berikutnya hadis 46 an Mujahid qala kunna ma'abni Umar radhiyallahu rahimahullah fi safarin famarra bimakanin fahada anhu fasu'il lima fa'alta dhalik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha fafa'altu. Kami pernah bersama Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dalam perjalanan. Lalu Ibnu Umar melewati sebuah tempat. Lalu kemudian Ibnu Umar pun singgahlah di tempat itu. Ya, fahada anhu, hada itu artinya ya melenceng darinya. Hada anhu itu artinya melenceng darinya. Lalu ditanyalah Ibnu Umar, kenapa kamu lakukan itu? Kata Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah melakukan itu. Pas lewat tempat ini beliau melenceng gitu. Menyingkir. Maka aku pun ingin lakukan. Karena madhab Ibnu Umar, Pak. Semua perbuatan Nabi itu harus diikuti. Ini keyakinan Ibnu Umar. Dan keyakinan Ibnu Umar ini diselisihi oleh jumhur sahabat. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, demikian pula para sahabat lain yang besar, tidak ada yang melakukan perbuatan seperti perbuatan siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar tuh kalau lewat jalan terus ingat dulu Rasulullah pernah kencing di situ. Maka Ibnu Umar kencing di situ. Ya. Ini saking semangatnya Ibnu Umar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak disunahkan seperti itu. Makanya ya, pas sahabat lain seperti Ibnu Abbas tidak melakukannya. Ya. Hadis 47. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana ya'ti syajaratan baina Makkah wal Madinah fayaqilu tahtaha. Wa yukhbiru anna Rasulullah SAW kana yaf'alu dhalik. Rahul Bazzar bi isnadin la ba'sa bih. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau mendatangi sebuah pohon di antara Makkah dan Madinah. Lalu tidur siang di bawah pohon itu. Dan beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu melakukan perbuatan itu. Iya. Hadis 48, wa an Anas bin Sirin qala kuntu ma'abni Umar radhiyallahu anhu bi Arafat.
falamma kana hina raha ruhtu ma'ah hatta atal imamu fasalla ma'ahu al-ula wal 'asr thumma waqafa wa ana ashabun li hatta afadha al-imam fa afadna ma'ah hatta intaha ila al-madhiq dun al-ma'zimain ya fa anakha wa anakhna wa nahnu nahsibu annahu yuridu an yusalliya faqala ghulamuhu alladhi yumsiku rahilatah innahu laysa yuridu as-salah walakinnahu dzakara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma intaha ila hadzal makan qada hajatah fa huwa yuhibbu an yaqdi hajatahu. Anas bin Sirin berkata, aku pernah bersama Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, di Arafah. Ketika waktunya pergi, aku pun pergilah bersamanya. Sehingga mendatangi imam. Lalu beliau pun sholat bersama imam, sholat duhur dan asar. Kemudian beliau pun wukuflah. Aku dan para sahabatku juga bersama beliau. Sehingga imam pun kemudian ifadhah, artinya berangkat menuju Muzdalifah. Maka kami pun ikut berangkat bersamanya. Sehingga beliau pun sampai ke sebuah madhiq. Madhiq itu tempat sempit ya, di antara dua gundukan besar ya. Lalu kemudian beliau pun mendudukan untanya. Dan kami mengira beliau mau sholat. Maka pelayannya berkata, enggak, beliau enggak sholat. Beliau cuma ingat bahwa dahulu Nabi pernah kencing di situ. Maka beliau pun ingin kencing di situ juga. Iya, saking mengikuti Rasulullah, padahal enggak sunnah hukumnya kencing di situ, Pak. Iya. Nah ini, dan sudah kita sebutkan ya bahwa memang madhabnya Ibnu Umar begitu. Makanya yang Rasulullah lakukan, beliau menganggap kita pun harus ittiba begitu. Tapi ya, pendapat Ibnu Umar diselisih oleh jumhur, ya kebanyakan para sahabat. Baik Pak, kita masuk ke at-tarhib min tarkis sunnah wartikabil bid'ah wal ahwa. Ancaman dari meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah dan hawa nafsu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa lafdhuhu man sana'a amran ala ghairi amrina fahuwa raddun. Wa Ibnu Majah wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, apa-apa yang bukan darinya, maka ia tertolak. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan lafadznya begini, siapa yang melakukan perkara tidak ya di atas perintah kami, maka ia tertolak. Demikian pula Ibnu Majah meriwayatkan dan dalam riwayat Muslim, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ini menunjukkan ya, semua amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW atau yang disebut dengan bid'ah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Apa itu bid'ah? Sudah kita pernah bahas kemarin ya Pak ya. Bahwa bid'ah itu artinya apa? Hah? Bid'ah itu apa? Siapa yang masih ingat pelajaran kita dulu kemarin? Bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara ibarah an tariqatin fid din dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat, yang diinginkan darinya dalam rangka bersungguh-sungguh untuk beribadah.
Ini definisi Imam Syatibi ya. Kata beliau, bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Yang diinginkan darinya adalah apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau menyebutkan bahwa pertama, bid'ah itu hanya khusus dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia sudah kita sebutkan tidak ada bid'ah pada asalnya, Pak. Kecuali kalau masalah dunia itu dijadikan sebagai apa? Ibadah dengan sendirinya gitu. Ya, makanya dalam masalah dunia pada asalnya mubah, boleh silahkan. Dalam masalah dunia nggak ada bid'ah. Bid'ah itu khusus dalam masalah apa? Agama. Kenapa harus diikat dalam masalah agama, Pak? Karena dalil menunjukkan itu. Ya, dalil menunjukkan bahwa masalah agama ini harus dikembalikan kepada yang punya. Siapa yang punya? Yang memiliki agama ini siapa? Allah. Karena agama ini milik Allah, berarti harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang berhak mensyariatkan siapa? Allah. Yang berhak membuat syariat hanya Allah. Ya. Rasul saja nggak berani membuat syariat. Maka kewajiban kita adalah kalau ibadah menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan lakukan. Jadi makanya kaidahnya apa, Pak? Masalah ibadah pada asalnya apa? Haram, nggak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau masalah dunia pada asalnya apa, Pak? Halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Cuma masalahnya apa? Di zaman sekarang orang-orang ahli bid'ah bikin kaidah sendiri. Apa katanya? Masalah ibadah pada asalnya boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Ya. Kita katakan ini kaidah yang bertabrakan dengan hadis yang sedang dibahas. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada ya suatu perkara yang tidak dalam perkara kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Dalam satu ayat yang lain, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia apa? Tertolak. Nah, mereka yang bikin kaidah ini pada asalnya ibadah itu boleh katanya. Mereka berusaha cari dalil, Pak. Di antara dalilnya apa? Rasul pernah nanya kepada Bilal, "Hai Bilal, kenapa engkau mendahuliku ke surga? Aku masuk surga, aku mendengar terompah kakimu di hadapanku." Kata Bilal, "Hai Rasulullah, setiap kali aku berhadas, aku berwudu dan sholat 2 rakaat." Kata mereka apa? Berarti Bilal bikin sendiri. Rasulullah nggak tahu. Mereka berdalil lagi dengan hadis. Ada seorang sahabat jadi imam setiap kali sholat selalu ditutup dengan Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada orang itu, "Kenapa kamu lakukan itu?" Kata sahabat ini apa? "Aku menyukainya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Allah pun menyukai kamu, mencintai kamu karena kamu mencintai surat Al-Ikhlas. Berarti sahabat ini bikin bid'ah dong, kata mereka. Kita katakan ya akhi, yang dilakukan sahabat ini di zaman siapa? Sahabat ini melakukan perbuatan di zaman siapa? Di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW membenarkan itu berdasarkan apa? Wahyu. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Sekarang zaman sekarang siapa yang dapat wahyu? Adanya Pak Wahyu, Pak. Siapa?
Ya. Jangan Anda kiaskan Rasulullah dengan kiai, dengan ulama. Beda. Kalau Rasul memang dapat wahyu dari Allah. Kalau Rasulullah SAW memang hidup di zaman pensyariatan, beliau dapat wahyu dari Allah. Sekarang syariat sudah sempurna, wahyu sudah terputus. Kewajiban kita ittiba saja sudah, ngikut. Jangan mengada-ngada, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Yang sudah pernah kita bahas, kenapa sih bid'ah itu dilarang dalam syariat Islam, Pak? Di antaranya karena bid'ah itu merusak kemurnian Islam. Gara-gara bid'ah, gara-gara orang bikin bid'ah, ini bid'ah, yang penting menurutnya baik, jadi ibadah. Ini baik, jadi ibadah. Ini baik, jadi ibadah. Khalas, rusak agama kita ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadah ngikutin hawa nafsu manusia. Rusak kemurnian Islam. Terus buat apa Rasulullah diutus kalau begitu? Kalau setiap orang boleh bikin apa? Ya, ibadah sendiri. Itu sama saja menikam syahadat Muhammad Rasulullah. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan kepada manusia tentang ibadah yang Allah cintai dan ridhai. Berapa banyak Pak sunnah yang hilang gara-gara bid'ah Pak? Banyak sekali. Adzan awal hilang Pak, diganti nyanyian. Ya, iya kan? Harusnya adzan sebelum subuh itu ada adzan ya, untuk membangunkan orang. Sekarang diganti jadi apa Pak? Salawatan, bahkan nyanyian dan yang lainnya hilang. Pas ada yang adzan, Wahabi katanya itu. Di kampung saya disebutnya apa? Itu adzan Muhammadiyah itu katanya. Udah jelas ada dalilnya gitu loh. Iya. Makanya kata para ulama ya tidaklah muncul bid'ah kecuali ada sunnah yang hilang. Ya, cuma masalahnya Pak, pembahasan bid'ah itu serem. Kita kalau bicara tentang bid'ah ya orang udah radikal. Bahkan dijadikan ciri radikal yaitu suka ngomongin bid'ah. Iya. Allah al-musta'an. Pada Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membahas bid'ah. Rasulullah bersabda apa? Dalam hadis yang pernah lewat ya, hadis kemarin yang kita bahas yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa akan terjadi perpecahan. Apa kata Rasulullah? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang di antara kalian melihat hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian yang kedua apa? Addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ketika kalian melihat perpecahan, hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang tertunjuki. Gigit ia dengan gigi geraham. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Karena setiap bid'ah itu sesat. Ini sabda Nabi loh Pak. Sekarang ketika Nabi menyebutkan tentang solusi perpecahan itu dua tadi. Yang pertama berpegang kepada sunnah, yang kedua menjauhi bid'ah. Gimana kita akan bisa kalau kita dilarang membahas masalah apa? Bid'ah. Tapi jangan serampangan dong. Siapa yang serampangan? Kita juga nggak serampangan kok. Ya. Ada kaidah-kaidahnya.
Kita tidak berani mengatakan suatu perkara itu bid'ah kalau tidak ada ulama yang mengatakan itu apa? Bid'ah. Kita juga mengingkari sikap sebagian orang yang bermudah-mudahan mengatakan itu bid'ah. Padahal ternyata tidak ada ulama yang mengatakan itu apa? Bid'ah. Semua ada kaidahnya. Makanya kita tengah-tengah, jangan gulu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit apa? Bid'ah. Jangan ifrat. Ifrat itu artinya apa? Meremehkan, dikit-dikit boleh, nggak apa-apa, ini boleh. Atau yang udah ijma seluruh ulama itu bid'ah dibolehin juga, Pak. Tapi kita tengah-tengah. Iya. Ini saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Harus dibahas masalah bid'ah. Kenapa? Karena untuk membela kemurnian Islam. Ya. Karena ini merupakan salah satu pokok dakwah Ahlus Sunnah. Salah satu manhaj yang paling berbeda dengan yang lainnya, Pak. Yaitu masalah bahwasanya Ahlus Sunnah Salafiyin, mereka tujuan dakwahnya adalah memurnikan Islam. Dari berbagai macam apa? Hal-hal yang bisa mengotorinya, merusak kemurniannya. Iya. Maka bersihkan umat dari berbagai macam kebid'ahan baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah apa? Ibadah. Iya. Berat memang, Pak. Dan Nabi juga mengabarkan begitu. Al-mutamassik bisunnati yang dakhtilafi ummati kal qabid al-jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku saat perpecahan itu ya, itu bagaikan memegang bara berat, Pak. Sangat berat. Tapi harus kita lakukan. Harus kita bicarakan. Harus kita bahas. Kalau antum diam, anak diam, semua kita diam, kapan orang awam akan tahu? Ini sunnah, ini apa? Bid'ah. Udahlah, jangan dibahas itu, nanti pecah belah nih umat nih. Gara-gara kamu bahas sunnah bid'ah, pecah nih umat nih. Kita katakan ya akhi, ya, mana yang lebih berat? Ketika kita membahas ini sunnah, ini bid'ah, akibatnya orang jadi apa? Berantem. Dengan ketika kita diem 1000 bahasa, akibatnya bid'ah meraja, lela, sunnah pun hilang. Mana yang lebih berat mudaratnya? Tentu yang lebih berat mudaratnya adalah tersebarnya apa? Kebid'ahan ya. Ya, hilangnya sunnah. Gak bisa. Selama masih ada orang yang membela bid'ah, maka kita wajib membela sunnah. Selama masih ada orang yang berbuat syirik, maka kita wajib berbicara tentang tauhidullah azza wa jalla. Walaupun kita dianggap pemecah belah. Dahulu para nabi dan rasul pun Pak dianggap pemecah belah, Pak. Ya. Para nabi dan rasul dituduh apa, Pak? Dukun. Kenapa? Karena dukun itu memecah antara suami istri, antara orang tua dengan apa? Dengan anak. Kita katakan ya memang harus dipecah antara kebenaran dengan kebatilan. Dalam Islam tuh nggak boleh dicampur adukan. Sunnah dan bid'ah itu nggak bisa dicampur baurkan, Pak. Ya. Ada lagi, Pak, orang bikin kaidah gini, Pak. Bid'ah yang mempersatukan lebih baik daripada sunnah yang memecah belah. La haula wala quwata illa billah. Kita katakan mana ada bid'ah mempersatukan. Bersatu di atas bid'ah itu persatuan yang rusak. Harusnya kita bersatu di atas sunnah. Kalau kamu mengatakan bahwa sunnah memecah belah, berarti kamu sudah mengatakan ajaran Nabi itu memecah belah. Karena sunnah itu kan hakikatnya ajaran siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka ya akhul Islam, Nabi sudah mengingatkan dalam hadis ini.
Ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, berarti masalah amal ibadah nunggu perintah nggak Pak? Nunggu perintah. Ada perintah lakukan, nggak ada perintah jangan lakukan. Itu kaidahnya. Sekarang saya mau tanya, lebih ringan mana Pak? Melakukan apa meninggalkan? Lebih ringan mana? Melakukan apa meninggalkan? Meninggalkan. Melakukan tuh beban. Meninggalkan tuh artinya melepaskan beban. Selesai. Ya. Makanya mengamalkan sunnah itu mudah, Pak. Sedangkan bid'ah itu bikin susah. Orang bikin perayaan, ya, Maulid Nabi, harus cari dana ratusan juta. Ya. Belum lagi perayaan ini, setiap perayaan, Masya Allah, menyusahin banget, Pak. Orang disuruh bikin kematian, orang lagi sedih-sedihnya disuruh tahlilan, menyediakan makanan, besek dan yang lainnya. Padahal Rasulullah menyuruh supaya tetangganya lah yang bawain apa? Makanan buat orang yang kematian. Ini malah orang yang kematiannya suruh bikin makanan, mereka lagi sedih, disusahin lagi. Ada lagi orang sholat ya, niatnya panjang banget. Usolli fardhal dhuhri arba raka'atin mustaqbil qiblah adaan lillahi ta'ala. Allah. Wah, gak jadi. Ini kok susah banget gitu loh Pak. Rasulullah mau udah Allahu Akbar selesai. Ya, selesai. Nah, ini saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Nah ini ya akhi ya. Jadi ikuti sunnah. Masalah ibadah tunggu dulu dalilnya ada enggak. Kalau antum ragu ini sunnah apa enggak, jangan diamalin dulu. Masalah ibadah loh. Sampai betul-betul antum yakin ada dalil yang sahih. Beda dengan masalah dunia. Masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Kalau antum ragu ini halal apa haram dalam masalah dunia ya, jangan diharamkan dulu. Tapi juga jangan dimakan dulu. Untuk kehati-hatian kata para ulama. Sampai ada dalil yang mengatakan itu hukumnya apa? Halal. Iya. Kan mudah kan kalau seperti itu. Ada yang nanya, Ustadz hukum makan tupai apa? Enggak ada dalilnya. Berarti kembalikan kepada asalnya. Pada asalnya hukumnya apa? Halal, selesai. Iya. Tupai bukan binatang buas. Tidak punya taring seperti halnya harimau. Tidak pula mempunyai cakar untuk membunuh mangsanya. Ya. Nah, ini saudaraku. Antum mau bikin teknologi apapun silahkan selama bermanfaat. Kenapa? Pada asalnya hukumnya apa? Mubah. Antum mau bikin kue apapun yang baru ada di dunia yang gak pernah ada sebelumnya silahkan. Karena pada asalnya apa? Mubah. Masalah dunia pada asalnya mubah, silahkan. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum ya. Baik. Kemudian akhwal Islam ya, dalam kesempatan ini saya ingin membawakan tentang kaidah-kaidah. Dulu pernah saya bawakan cuma baru satu ya. Kaidah-kaidah memahami bid'ah. Ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami dalam memahami bid'ah. Kapan sesuatu itu disebut dengan bid'ah? Ini penting sebetulnya ya. Kaidah yang pertama, kullu ibadatin tastanidu ila hadithin makdzubin ala Rasulullah SAW fahuwa bid'ah. Setiap ibadah yang sandarannya adalah hadis palsu,
Setiap ibadah yang berdasarkan hadis palsu, ya, maka ibadah itu bid'ah. Karena hadisnya apa? Palsu. Sedangkan palsu itu termasuk berdusta atas nama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya apa, Pak? Banyak. Imam Nawawi pernah ditanya tentang 2 sholat. Yang pertama sholat nisfu Sya'ban, dan yang kedua sholat raghaib. Apa kata Imam Nawawi? Bahwa hadisnya palsu dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula salafus saleh. Apa hasilnya? Kata Imam Nawawi, fahuma bid'atani madmumatan. Maka ini hukumnya bid'ah yang tercela. Ya. Kenapa? Dasarnya hadis palsu. Padahal Imam Nawawi termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah loh, Mas. Imam Nawawi termasuk yang berpendapat adanya bid'ah apa? Hasanah. Tapi Imam Nawawi ketika ditanya tentang 2 sholat ini, sholat apa? Tadi sholat nisfu Sya'ban. Apa sih sholat nisfu Sya'ban, Pak? Tahu nggak sholat nisfu Sya'ban? Hah? Pernah dengar nggak? Sholat pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Sama sholat raghaib, itu sholat pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. 1000 rakaat. Kalau di Indonesia kurang terkenal, tapi kalau di sana, di Mesir, di Irak tuh terkenal, Pak. Bayangkan mereka bisa melakukan 1000 rakaat demi melaksanakan bid'ah, Pak. Ya, kalau ngelaksanain bid'ah rata-rata rajin, kuat-kuat aneh ya, Pak ya. Tapi kalau melaksanakan sunnah melempem gitu. Ya. Allah musta'an. Kaidah yang kedua. Kullu ibadatin tastanidu ila ra'il mujarrad wal hawa fahiya bid'ah. Setiap ibadah yang hanya bersandarkan pendapat dan hawa nafsu, maka itu hukumnya bid'ah. Setiap ibadah yang hanya berdasarkan apa? Pendapat. Pendapat siapa? Pendapat ulama, kayak pendapat kiai, kayak pendapat ustadz, kayak. Tapi nggak ada dasarnya dalam syariat. Hanya pendapat saja. Tidak ada dalilnya sama sekali. Atau hawa nafsu. Maka ini termasuk apa? Bid'ah. Contoh misalnya ibadah yang berdasarkan mimpi. Ibadah yang berdasarkan apa? Mimpi. Tuh, tahu kan jamaah yang suka bawa kompor, Pak? Ya, pergi ke masjid 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini ibadah berdasarkan mimpi, Pak. Di mana pendirinya Al-Kandahlawi bermimpi 3 kali. Disuruh melakukan ibadah seperti itu. Ya, jadilah kemudian sebuah sunnah. Tidak ada dalilnya, nggak ada. Tapi masalahnya mereka berusaha cari-cari dalil. Ada kok Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Tuh, disuruh keluar ke manusia. Khuruj. Ini nafsirin sendiri, Pak. Salafus saleh, para ulama tidak ada yang nafsirin begitu. Ya. Nah, ini akal Islam ya. Baik, saya kira cukup dan kita buka tanya jawab setelah adzan. Silakan adzan. Nah.
Apakah termasuk menyelisih sunnah apabila kita merutinkan doa dari Al-Quran? Namun doa tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang jelas Pak, sesuatu yang tidak dirutinkan oleh Rasul jangan dirutinkan. Kaidahnya begitu. Sesuatu yang Rasulullah tidak rutinkan, jangan dijadikan apa? Rutinitas. Ya, sekali-kali saja boleh. Ya, sebab tentunya kalau Nabi tidak merutinkan, berarti itu berdasarkan wahyu dong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai perbuatan Ibnu Umar yang memotong janggutnya yang berada di luar genggaman tangan, bolehkah diikuti? Khilaf para ulama memang. Kalau jumhur mengatakan tidak sunnah. Sedangkan Ibnu Umar demikian pula beberapa sahabat yang lain melakukannya. Dan Syekh Albani mengatakan bahwa perbuatan Ibnu Umar ini tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Dan kaidah mengatakan bahwa perbuatan sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat lain dan tidak pula diingkari oleh sahabat yang lain, maka itu hujjah. Itu apa? Termasuk hujjah. Ya. Apakah ada hadis sahih tentang merutinkan doa dengan mengangkat tangan antara azan dan iqamah? Pertama, adanya perintah dari Nabi atau anjuran untuk banyak berdoa antara azan dan iqamah dan mengatakan bahwa azan antara iqamah doa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Ya. Yang kedua, bahwa ketika berdoa pada asalnya disunnahkan untuk mengangkat apa? Tangan. Pada asalnya disunnahkan mengangkat apa? Tangan. Namun tentunya Pak, yang paling utama doa antara azan dan iqamah itu ketika sholat. Karena Nabi SAW mengatakan sallu bainal adzan wal iqamah. Sallu bainal adzan wal, sholatlah kalian antara adzan dan iqamah. Nabi ucapkan itu 3 kali. Ya. Nah, ketika kita sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah, saat kita sujud, itu termasuk waktu sangat mustajab, sehingga bertemu 2 waktu yang mustajab. Waktu antara adzan dan iqamah dan ketika apa? Sujud. Ya. Itu yang paling utama akal Islam. Adapun apakah ada dalil para sahabat mengangkat tangan semuanya ketika di masjid, saya nggak tahu. Belum menemukan maksudnya ya. Bagaimana nasihat untuk para pemuda di zaman fitnah ini? Kiat-kiatnya agar terhindar dari maksiat, Ustaz. Ada buku Syekh Abdul Razak bagus banget Pak. 15 wasiat untuk para pemuda. Dan itu sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Antum beli buku itu. 15 wasiat untuk para pemuda di zaman ini. Itu wasiatnya bagus sekali. Ya. Yang jelas pemuda hendaknya lah hati-hati dalam bergaul. Dan sibukkan dengan menuntut ilmu. Masa-masa muda antum ini jangan disibukkan dengan ngikutin berita-berita hangat. Jangan disibukkan dengan pergerakan ya, dan yang lainnya. Sibukkan dengan menuntut ilmu sudah. Ya. Matangkan ilmu dulu. Supaya ketika antum nanti sudah tua, ilmu antum sudah apa? Matang. Ya. Saya punya partner kerja yang susah diajak sholat maghrib. Sudah saya sering ingatkan dia, masih aja enggan. Kira-kira berdosa enggak ya?
ingatin terus aja. Kasih misalnya hadiah buku tentang wajibnya sholat, tentang adab orang yang tidak mau sholat dan yang lainnya. Jangan bosan mengingatkan. Setiap waktu sholat masuk, ajak dia, ayo sholat. Ya, jangan pernah bosan Pak. Mudah-mudahan dia dapat hidayah setelah 200 kali antum nasihatin. Iya. Nabi Nuh 950 tahun. Antum baru berapa tahun? Ya. Seorang orang yang mengajak orang kepada kebaikan tuh modal yang terbesar kesabaran. Sabar dan rutin. Ajak lagi, ajak lagi. Bagaimana menyikapi saudara yang tidak mau membagi warisan sesuai syariat Islam? Ini zolim, Mbak. Ya, ingatkan kepada dia bahwa kalau kamu tidak melakukan itu, kamu zolim. Kamu bisa memakan harta orang dengan tanpa hak. Dan amalan soleh kamu nanti untuk bayar orang-orang yang kamu zolimi itu. Ya. Bacakan ayatnya tentang ancaman Allah bagi mereka yang tidak membagi warisan sesuai dengan syariat Islam. Ya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 12, 13, 14. Ya, 15. Itu di situ Allah mengancam dengan api neraka, ya. Salat subuh ada kunutnya terus-menerus dan jadi tradisi. Apa harus pindah masjid, Ustaz? Ya enggak harus lah, Pak. Karena memang itu madhab Imam Syafi'i, bukan tradisi itu, Pak. Itu madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan disunahkan apa? Kunut subuh. Ya. Dasarnya hadis bahwa Rasulullah bersabda lam yazar Rasulullah yaqnut fil fajr hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam Syafi'i dan banyak ulama menganggap hadis ini sahih. Ya. Sementara banyak ulama mengatakan hadisnya dhaif. Sumber perselisihannya Pak seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, Isa bin Mahan ini seorang perawi yang banyak hadisnya. Sehingga terjadi perselisihan para ulama dalam menilai Abu Ja'far Ar-Razi ini. Apakah ia thiqah ataukah dhaif? Sebagian mengatakan thiqah, di antaranya seperti Abu Zur'ah, bukan Abu Zur'ah, Al-Fallas, termasuk Imam Syafi'i, ya. Dan beberapa ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa Abu Ja'far ini thiqah. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud, ya, dan banyak lagi ulama lain mengatakan dia lemah, tapi lemahnya ringan, Pak. Itu dari keburukan hafalannya. Keburukan apa? Hafalannya. Ya. Dan perawi yang buruk hafalan itu lemahnya ringan, bukan lemah yang berat. Nah, atas dasar perselisihan inilah terjadi perbedaan dalam menilai apa? Hadis. Mereka yang mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi thiqah mengatakan sahih hadisnya dan mengatakan itu sunnah. Mereka yang mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi dhaif mengatakan apa? Tidak sunnah. Makanya para ulama punya 3 pendapat atau 2 pendapat. Pendapat pertama sunnah. Pendapat yang kedua tidak sunnah. Dan pendapat yang kedua ini pendapat kebanyakan ulama. Dan mereka terbagi menjadi 2. Yang satu mengatakan sebatas tidak sunnah. Tapi tidak sampai bid'ah. Yang satu lagi mengatakan itu sudah sampai bid'ah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, ini masalah khilaf. Imam Ahmad ditanya, kalau engkau sholat di belakang Imam Syafi'i, bagaimana? Kata Imam Syafi'i, aku akan ikut kunut.
Ya. Nah, ini juga pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan banyak masyayikh lain. Cuma masalahnya kita di Indonesia nih Pak, menganggap kalau kunut di belakang imam itu, wah. Kalau saya pendapatnya mengikuti pendapat para masyayikh. Bahwa kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, tetap ikut kunut. Walaupun pendapat saya mengatakan itu tidak disyariatkan. Dan saya merojikan pendapat jumhur dalam hal ini. Tapi para ulama kibar, ulama-ulama besar, bahkan Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ya, mengatakan bahwa kalau kita sholat di belakang orang yang kunut subuh, tetap kita kunut subuh. Ya, ini pendapat kibar ulama, Pak. Kalau antum tidak sependapat ya terserah. Ya, namun saya lebih tenang dengan pendapat para ulama besar dalam masalah ini ya. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Kahfi di hari Jumat? Apakah dalilnya sahih? Ini juga termasuk khilaf, Pak, tentang masalah apakah hadis yang menyebutkan tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu sahih atau dhaif. Ya, sebagian ulama mendhaifkan. Ya. Karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang surat Al-Kahfi tidak menyebutkan padanya hari Jumat yang sahih ya. Adapun penambahan hari Jumat itu berasal dari perawi-perawi yang lemah. Sehingga mereka mengatakan bahwa tambahan hari Jumat itu mungkar. Yang rajih, yang sahih adalah tanpa ada tambahan. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Aku tidak mengetahui adanya perselisihan para ahli fikih tentang disunahkannya membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, Allahu a'lam. Saya pernah ngelihat kaos ada tulisannya gini Ustadz. Nawafil penyempurna sholat wajib. Nawafil itu apa ya? Nawafil itu sholat sunnah Mas. Nawafil itu sholat apa? Sholat sunnah rawatib. Ya, yang 12 rakaat itu. Ya, itu namanya nawafil. Antum kalau pakai tulisan bikin orang nggak paham percuma Mas. Orang bingung apa sih nawafil. Mungkin tujuan antum pengen memperkenalkan gitu kan. Tapi orang nggak tahu artinya, bingung. Ya. Apakah mentalkin orang dengan surat Yasin ada dalilnya? Ada hadisnya, Pak. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan mayat kalian surat apa? Yasin. Namun di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Mul. Dia perawi yang dhaif, bahkan majhul. Makanya yang rajih hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Dan tidak bisa diamalkan. Ada anak punya usaha percetakan, ada orderan cetak spanduk, tapi ada gambar manusia terbuka auratnya. Jangan dong, haram antum. Ya, itu nggak boleh antum terima, Pak. Sebab kalau antum terima, antum sama saja ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, akhi. Wanita sebaiknya ikut kajian ke masjid berapa kali seminggu? Tergantung. Kalau misalnya kamu seorang ibu rumah tangga yang sibuk melayani suami, anak-anak, dan yang lainnya, cukup seminggu sekali juga. Ya. Dahulu para sahabat datang ke Rasulullah,
dan berkata, ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal. Ya Rasulullah, kami sudah kalah oleh para laki-laki itu. Faj'al lana yauman, tolonglah sediakan satu hari adalah dalam seminggu untuk kami belajar ilmu kepada engkau. Maka Rasulullah menyuruh mereka berkumpul di sebuah rumah seorang sahabat, karena rumah itu paling luas di kota Madinah. Ya. Maka kemudian Rasulullah pun istilahnya ngisi kajian seminggu sekali untuk para akhwat di rumah. Ya. Bukan di masjid, bukan. Di rumah. Ya. Bahkan Syekh Albani mengatakan kajian akhwat di masjid itu termasuk bid'ah. Ya. Tapi ini masalah khilafiyah sebetulnya. Sebagian mengatakan tidak. Ya. Kalau Syekh Albani pendapatnya bahwa ustadz wanita ngajar di masjid itu termasuk bid'ah. Itu pendapat Syekh Albani. Kalau Syekh bin Baz mengatakan tidak. Ya, masalah khilafiyah. Bolehkah berkunjung ke Madain Soleh? Akhi, Nabi melarang kita mendatangi tempat-tempat yang diadab. Kecuali kata Rasulullah dalam keadaan menangis atau pura-pura menangis. Jadi kalau antum mau mengunjungi Madain Soleh, syaratnya dipenuhi. Dalam keadaan nangis, bukan ketawa-ketawa. Kata Rasulullah, tadkhulu ala al-qaum al-mu'adzabin. Jangan kalian memasuki kaum yang diadab itu. Illa an takunu bakin, kecuali kalau dalam keadaan menangis. Atau ya berusaha menangis. Ya. Makanya Nabi kalau ngelewatin tempat-tempat yang diadab, Nabi pun melewatinya dengan cepat, Pak. Supaya apa kata Rasulullah? Supaya kalian tidak ditimpa seperti yang menimpa mereka. Atau kadang Pak, banyak jemaah umroh biar menarik nih, ya pergi kemana? Ke Madain Soleh, ke tempat-tempat yang diadab. Aduh, jangan dong Mas. Masa cuma hanya ingin biar menarik jemaah lalu menyelesaikan syariat? Katanya travel yang sesuai sunnah. Ya, kayak seperti itu jadinya nggak sesuai sunnah, Mas. Ya. Kecuali antum sudah beritahu nanti kalau udah sampai sana kita nangis bareng ya. Nggak mungkin juga kan? Ya. Nggak mungkin ya akal Islam. Kalau misalnya enggak kok Ustaz alasannya untuk mengambil pelajaran, apa enggak cukup kita baca Quran dan kita lihat ya fotonya itu sudah cukup? Apa enggak percaya sama Al-Quran? Ya. Saya bekerja sebagai desain grafis. Tiap tahun menjelang Desember dilematis. Kalau antum tawakalnya kuat kepada Allah, nggak bakalan dilematis. Yakin, Pak, bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Ya. Kalau antum tahu misalnya ini dalam rangka mengucapkan perayaan-perayaan yang hari besar selain Islam dan antum tahu hukumnya, antum jadi dilema, antum masih kurang yakin akan rezeki Allah. Kenapa harus dilema? Udah tolak-tolakin aja. Waduh, Ustaz ini masalahnya nilainya gede banget nih, puluhan juta nih, gimana nih? Ya, jangan tertipu dengan dunia. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairum min. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Yakin aja. Dan yang lebih baik itu belum tentu lebih banyak loh Pak. Bisa jadi lebih sedikit tapi barokah. Ya. Nah ini akal Islam. Semoga yang sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.